Tapi kalau cewek biasanya kebanyakan di tekstil, pabrik makanan, ataupun kalau nasibnya kurang baik bisa di mesin press juga, ada juga yang di las. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Rudisi, TKI Korea yang sangat kreatif sekali. Di video kali ini saya tidak masak-masak ataupun bikin roti. Jadi di video kali ini kita ngobrol-ngobrol santai lagi. Di video ini juga saya akan membahas tentang pertanyaan teman-teman semua. Itu udah banyak banget yang menanyakan bagaimana sih kerja di Korea. Oke, langsung aja saya bacakan pertanyaannya. Nomor 1. Ini banyak banget yang bertanya, terutama ini yang muslim ya, yang agamanya muslim. Mas, bekerja di Korea apakah boleh melaksanakan sholat? Jadi kalau di Korea itu bebas mau melakukan apa saja, mau sholat ataupun mau ke masjid, mau ke norebang, itu bebas. Asalkan kalau pas jam kerja itu kita harus bekerja. Semisal kita izin bagaimana mas? Nah ini ya, semisal kalau kita ingin izin untuk melakukan sholat, itu tergantung bosnya dan juga tergantung pekerjaannya. Semisal pekerjaannya itu kita tidak bisa tinggal ataupun mesinnya jalan terus, itu tidak bisa. Bagaimana cara mengatasi untuk kita sholat pas jam kerja? Ini terutama pas jam kerja ya. Ya kita harus menunggu jam istirahat teman-teman. Ini pengalaman saya juga. Di Korea kan juga ada jam istirahat untuk makan. Biasanya untuk istirahat jam makan siang itu jam 12.30 sampai jam 1.30 seperti itu. Biasanya 1 jam, ada yang 1 jam setengah. Nah di waktu itu teman-teman kita bisa melakukan sholat duhur ya kalau siang. Bagaimana untuk sholat asar dan juga maghribnya? Kalau seperti saya ini kan mesinnya tidak bisa ditinggal, jadi terpaksa harus double ya, asar dan juga maghrib. Untuk di Korea ini jam makan malamnya jam 5.30 sampai jam 6. Kalau di pabrik saya setengah jam makan malam. Kalau makan malam itu di Korea jam 5.30 sampai jam 6 itu udah disebut makan malam teman-teman. Padahal masih ya dibilang sore ya. Kalau di Indonesia itu masih dibilang sore, tapi kalau di Korea udah disebut makan malam. Untuk yang terakhir pas sholat ngisa itu bisa dilakukan pas jam pulang kerja. Setelah pulang kerja itu kita bisa lakukan untuk sholat. Jadi kalau di Korea itu sebenarnya bebas teman-teman, mau ngapain saja bebas. Tapi kalau jam kerja kita harus bekerja dan ada di pabrik itu. Semisal udah di luar jam kerja, kita udah bebas, mau ngapain saja bebas. Mau norebang, mau sholat, mau ke masjid, itu bebas. Oke, lanjut. Bagaimana mas kalau kita ingin melakukan sholat Jumat? Nah, kalau sholat Jumat itu saya pribadi jarang banget kalau di Korea itu sholat Jumat. Karena juga antara pabrik saya dan juga masjid itu ya bisa dibilang 1 jam untuk perjalanan menuju ke masjid. Itu pastinya tidak memungkinkan untuk saya menuju ke masjid. Kalau saya sholat Jumatnya itu kadang pas hari libur hari Jumat, itu bisa untuk melakukan sholat Jumat. Tapi kalau di hari biasa, hari normal itu jarang banget. Jika pabriknya teman-teman itu dekat dengan masjid, itu bisa juga melakukan sholat Jumat. Asalkan tidak mengganggu jam kerja kita. Seperti itu. Biasanya di Korea itu pokoknya rata-rata 1 jam sampai 1 jam setengah untuk kita istirahat. Istirahat makan siang. Itu kita bisa gunakan untuk sholat Jumat. Yang penting kalau di Korea itu kita jam kerja harus ada di pabrik. Lanjut pertanyaan berikutnya. Ini khususnya untuk pemula yang baru datang dari Indonesia ke Korea. Nah pertanyaannya itu juga banyak banget yang menanyakan, Mas, bagaimana semisal masih pemula, kita kan belum bisa menjalankan semua mesin-mesin yang ada di pabrik. Nah, kalau semisal seperti itu, kita nanti akan diajarin teman-teman. Bersyukur juga kalau satu pabrik itu ada orang Indonesianya. Pastinya diajarin oleh senior kita. Misal tidak ada senior dari Indonesia, masih kita pemula di pabrik itu, jadi itu tidak masalah. Orang Korea itu sangat baik sekali. Semisal ada anak baru datang dari Indonesia gitu, pasti diajarin teman-teman. Sedikit demi sedikit pasti diajarin. Dan juga masalahnya teman-teman yang masih baru datang dari Indonesia ke Korea. Bagaimana kalau kita belum lancar bahasa Korea? Bagaimana cara mengajarinya? Biasanya orang Korea itu mengajari dengan bahasa isyarat teman-teman. Semisal seperti ini, mau menjalankan laptop seperti ini, mau menyalakan laptop, kita akan diajarin bagaimana sih untuk menyalakannya, bagaimana sih cara mengoperasikannya. Biasanya
diajarin satu persatu sampai bisa. Dan itu orang Korea sangat maklum sekali kalau anak baru itu pasti diajarin. Orang Korea itu pokoknya baik teman-teman, jangan takut ya. Pokoknya kita jangan malas-malesan. Kita selalu belajar dan belajar terus. Jangan ngeyel gitu ya. Lanjut, Mas bekerja di Korea, apakah boleh rambut panjang dan pakai anting? Boleh banget teman-teman. Di Korea itu bebas mau ngapain saja, rambut panjang, mau rambut diwarnain, mau pakai suweng atau anting-anting banyak, itu tidak masalah ya, bebas. Orang Korea itu cuek dengan penampilan kita. Lanjut, bagaimana sih karakter orang Korea? Ini karakter yang bekerja di pabrik ya. Jadi karakter orang Korea itu disiplin, tegas, dan pali-pali. Pali-pali itu cepat-cepat. Orang Korea itu sangat suka sekali dengan pekerja yang cepat. Untuk teman-teman yang dulunya di Indonesia itu pelan-pelan, alon-alon, penting kelakon, itu harus dibuang ya. Kita ganti dengan cepat-cepat. Pokoknya bekerja cepat, makan cepat. Pokoknya di Korea itu semuanya serba cepat. Cepat, pali-pali ya, gitu. Kalau di Korea itu seperti itu. Dan juga teman-teman yang masih pemula nanti jangan kaget, orang Korea itu cerewet. Pokoknya cerewet gitulah intinya. Dikit-dikit gitu ya. Itu udah karakternya orang Korea. Hampir 80% yang kerja di pabrik itu seperti itu. Cerewet. Itu ya, harus diingat-ingat. Nanti semisal dari Indonesia ke Korea kaget. Ada orang Korea ngomel-ngomel itu udah biasa ya kalau di Korea itu. Saya dulu juga seperti itu. Wah, cerewet sekali. Wah, ya itu emang orang Korea itu karakternya emang cerewet. Dan selalu bilang pali-pali ya. Itu artinya kerja yang cepat gitu. Jangan suka lelet. Mas, cewek bekerja di bagian apa? Nah, ini teman-teman. Cewek ataupun cowok di Korea itu semuanya sama, semuanya di pabrik ya. Tapi kalau cewek biasanya kebanyakan di tekstil, pabrik makanan, ataupun kalau nasibnya kurang baik bisa di mesin press juga, ada juga yang di las. Kalau yang tidak baik ya nasibnya. Jadi kebanyakan ya di tekstil itu tadi dan di sarung tangan juga. Pokoknya semuanya sama, tidak ada yang di PRT atau di rumah tangga ya. Intinya pabrik ataupun bos kita yang mau ngambil cewek itu sudah tahu ukuran kerja cewek itu seperti apa gitu ya. Jangan khawatir untuk teman-teman yang cewek. Oke teman-teman, jika ingin request video apa lagi yang saya akan buat, silakan isi di kolom komentar ataupun langsung di DM di Instagram saya. Sebisa mungkin saya akan jawab satu persatu. Oke teman-teman, jika suka dengan video ini jangan lupa kasih like video ini, komen di bawah, share ke media sosial yang teman-teman punya, dan juga jangan lupa pencet subscribe-nya biar channel ini semakin berkembang dan juga menginspirasi teman-teman semua untuk membuat video-video yang sangat bermanfaat lagi. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!